Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rangers MPM di seluruh Nusantara. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Andi Farabi dalam program kesayangan kita, Bincang Santai. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada hamba yang dikehendakinya, juga menarik hidayah kepada hamba yang dikehendakinya. Bersyukurlah bagi hamba-hamba yang diberikan hidayah oleh Allah dengan berbagai cara. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau mengenal Islam belum begitu lama, tapi yang menarik adalah cara beliau mendapatkan hidayah. Masya Allah. Beliau adalah Dr. Gigi Karissa Greni. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dokter, auranya positif sekali. Bu Dokter, saat ini masih bertugas ya di dinas ya? Ya. Oke. Dokter Gigi di dinas Jakarta Kesehatan Jakarta Barat. Masya Allah. Ya. Nah, ini menarik dokter. Dokter adalah seorang mualaf, Ya. baru mengenal Islam mungkin setahun, lebih kurang setahun ya. Nah, pertama kali Bu Dokter itu tertarik dengan Islam, itu kapan dan bagaimana prosesnya? Ya. Seperti yang sudah sering saya ceritakan mungkin ya Pak di channel-channel lain itu sebenarnya dari awal, dari kecil itu sebenarnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati, termasuk bagaimana ya kita yakin kalau agama yang kita yakini sekarang itu benar gitu. Gimana kalau ternyata salah gitu, terakhirnya kan sia-sia seperti itu. Sampai ya saya sempat mempelajari kitab-kitab lain juga sebenarnya. Oh gitu. Ya. Itu di usia muda ya. Sekolah. Setelah ya kuliah ke Oke. kerja, ke dunia ke kuliah sampai ke dunia kerja. Kemudian sampai satu hari ya yang mungkin Allah sudah tentukan hari itu, hari yang menurut saya biasa saja, nggak ada yang spesial gitu. Tapi tiba-tiba saya bertemu dengan seorang wanita muslimah yang memakai niqab. Oke. Yang tadinya saya pandang sebelah mata orang-orang yang mungkin berpenampilan seperti itu gitu. Tapi Masya Allah malah tunjukkannya adalah bukankah kita sekarang ini dalam posisi yang seperti mereka gitu, yang memakai masker ya, karena kondisi pandemi. Betul. Oke. Tidak boleh jabat tangan, ya kan nggak boleh juga ya salaman dengan muka mahram, kemudian jaga wudhu, rajin cuci tangan, pakai sabun seperti itu dan sebagainya. Berangkat dari situ muncul ketertarikan saya, tapi belum masuk ke dalam hikmah ajaran Islam, tapi lebih kepada manfaat sunnah-sunnah, adab-adab yang secara medis, manfaat wudhu, manfaat gerakan sholat, secara medis, secara kesehatan, belum masuk ke dalam itu. Sampai satu hari itu kemudian ketertarikan itu membuat saya lebih jauh lagi mempelajari tentang Islam, dan alhamdulillah sampai sekarang makin jatuh cintanya dengan Islam. Jadi awalnya itu karena adab-adabnya yang diajarkan oleh Islam. Iya. Sangat bersentuhan dengan kondisi pandemi ya, yang perempuan harus pakai niqab, memang menjaga, wudhu, Oke, Masya Allah. Dan itu kapan Pak Dokter? Maksudnya? Itu kejadiannya awal Maret. Awal Maret. Saya, tahun 2020 tahun yang lalu. Betul. Kemudian perjalanan itu sekitar 2 minggu ke depan itu saya jadi mulai ragu dengan keyakinan saya yang lama. Itu kemudian saya mulai akhirnya nggak bisa melaksanakan ibadah seperti yang lama. Dalam 2 minggu itu menyiksa sekali buat kita yang orang yang selalu beribadah. Saat itu kayak hilang pegangan ya, jadinya gelisah, gundah gulana gitu ya, nggak pede gitu, mau keluar rumah takut tiba-tiba kecelakaan gimana. Kalau lagi ngerjain kerjaan gitu takut ada salah, ada ketidaktelitian bagaimana gitu. Kemudian even doa makan pun, doa mau tidur pun nggak saya lakukan dalam 2 minggu itu gitu. Dan saya udah berusaha coba bendung juga Pak. Sudahlah, nanti daripada jadi masalah segala macam, sudahlah saya berusaha bendung, tapi nggak bisa. Akhirnya saya putuskan itu untuk
saya harus pilih salah satu gitu, nggak bisa seperti ini gitu ya. Kita kan memang diciptakan untuk beribadah ya Pak. Jadi ketika tidak beribadah ya pasti ada kehilangan di dalam diri kita. Baik, dokter. Proses syahadat itu bagaimana? Nah, akhirnya Pak, di dalam 2 minggu itu 15 Maret saya ingat waktu itu 2020 hari Minggu. Itu saya membuat janji dengan salah satu ustazah dari Mualaf Center Indonesia. Mualaf Center Indonesia. Ya, itu saya datang ke kantor sekretariat. Nah, kemudian waktu diterima di sana, beliau sempat, aduh saya lupa nih bikin membatalkan janji. Itu hari pertama lockdown harusnya, mereka tidak terima tamu lagi gitu. Tapi ya sudah, karena terlanjur, sudah saya terima datang. Saya duduk nggak lama sebentar, ada itu tamu-tamu lain yang untuk belajar ngaji, sudah mualaf belajar ngaji, tapi di reschedule ya untuk waktu yang belum bisa dipastikan gitu. Alhamdulillah saya Bunda Sri masuk lagi ke dalam, kemudian belum menanyakan semua latar belakang saya, segala macam status saya. Beliau cuma menanyakan kenapa tertarik dengan Islam. Saya ceritakan tadi seperti tadi Pak. Sudah, kemudian beliau langsung menjelaskan tauhid. Akidah ya. Betul, akidah. Ketika ada sesuatu yang masih membutuhkan sesuatu atau bergantung pada sesuatu, itu nggak bisa dinamakan sebagai Allah gitu, tapi itu masih sebagai makhluk, masih ciptaan gitu. Kemudian dijelaskan rukun iman, rukun Islam, itu dari jam 9 sampai menjelang zuhur, itu air mata tuh nggak berhenti ngalir. Kayak ini jawaban dari yang saya cari ya. Kayak hanya tauhid itu aja yang kayak ini menjawab gitu semua keraguan di dalam hati saya gitu. Ini yang benar. Dalam hati saya seperti ada itu. Jadi dari keyakinan itu mungkin orang heran gitu ya. Apalagi dengan latar belakang saya sebelumnya itu, kenapa cuma sekedar begitu saja itu membuat saya merelakan semuanya. Karena di saat itulah saya ngerasa ini yang benar gitu. Sudah akhirnya kuasa Allah ya. Iya. Masya Allah. Itu kemudian jelasan rukun iman, rukun Islam. Kemudian terakhir Bunda bilang, gimana dokter Kalista sekarang? Mau ya saya belajar dulu Bunda, saya masih ngomong gitu. Tapi belum syahadat itu? Belum. Terus dibilang, boleh belajar sholat, belajar baca Quran gitu. Tapi belum dihitung pahala ya. Karena belum syahadat ya? Iya. Oh gitu Bunda, saya bilang gitu. Memang syahadat isinya apa Bunda, saya bilang gitu. Percaya Allah itu Esa, percaya, saya bilang gitu. Dengan tadi udah diceritakan sepanjang 3 jam itu kan, percaya Bunda, percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah, itu isinya syahadat. Ya udah, saya syahadat. Langsung tadi itu juga. Saya bilang gitu. Masya Allah. Gitu kan, terus Bunda ngambilkan gamis ya, kerudung, karena saya saat itu cuma pakai kemeja, celana panjang. Bunda dikasih gamis, kerudung, alhamdulillah ya, dituntun syahadat. Langsung di tempat itu juga? Ya, oleh Bunda Sri ya, dari Mualaf Center. Kemudian Bunda Sri bilang, ini informal, kalau dokter Karisa nanti sudah lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan. Tapi di hati saya itu, saat itu mikir ini nggak informal. Saya mengucapkan ini di hadapan Allah. Saya nggak main-main, nggak ada istilahnya, nggak ada jalan untuk balik lagi gitu kan. Ya udah ini gitu ya. Kemudian saya udah berpikir mulai hari itu juga saya harus menjalankan kewajiban sebagai muslim. Itu zuhur berarti karena saya katanya harus mandi dulu ya. Kemudian saya asar saya harus bisa sholat dulu. Walaupun ya itu dengan keterbatasan dari YouTube Pak, itu baru mulai belajar sholatnya. Tapi di Mualaf Center diberikan pendidikan ya terkait dengan kebetulan ya tadi karena belum sempat tuh Pak, karena kan langsung yang lockdown dan sebagainya itu. Jadi untuk pelajaran selanjutnya itu saya berusaha mencari ilmu sendiri, bertanya sendiri, kemudian mencoba menghubungi beberapa mualaf yang saya tahu, termasuk waktu itu yang saya tahu ada Kak Tere ya, yang dulu mantan penyanyi. Oh iya, musisi itu ya. Iya, iya betul. Saya memberanikan diri DM. Alhamdulillah dibalas waktu itu. Kemudian walaupun nggak pernah ketemu sampai hari ini secara langsung, tapi alhamdulillah selalu keep in touch, selalu mengingatkan, mengajarkan ya, banyak ilmu dari beliau. Masya Allah. Bu Dokter, artinya pada saat Bu Dokter bersyahadat di Mualaf Center Indonesia, tentunya ada
halangan dan rintangan setelah itu, Iya. khususnya keluarga, saya Iya. yakin itu. Iya. Nah itu bagaimana? Iya betul. Syahadat itu memang benar-benar awal sekali ya Awal Pak. sekali. Sebelum perjalanan panjang di depan itu. Kalau hambatan itu, ya mungkin kalau saya sadari ya, mualaf yang perjuangannya, hambatannya, tantangannya lebih dari saya jauh lebih banyak. Betul. Jauh lebih banyak. Alhamdulillahnya ya memang bilang betul ya Pak, Allah memberikan ujian coba itu nggak melebihi kesanggupan kita gitu. Mungkin Allah menilainya kesanggupan saya segitu gitu, jadinya ya Allah uji hanya sebatas itu yang saya rasakan betul itu gitu. Makanya saya masih selalu terharu untuk teman-teman mualaf lain itu ya yang mungkin tantangannya lebih besar dari saya, yang bahkan saya nggak kepikir gitu mereka masih bertahan gitu dengan iman Islamnya. Itu Masya Allah benar-benar itu surga yang dijanjikan Allah itu benar-benar untuk mereka gitu ya. Itu yang saya alami juga seperti itu. Saya pikir saat itu juga saya sudah nggak tahu, setiap ditanya rencananya bagaimana, tapi saya bilang nggak tahu, saya cuman husnuzon billah ya. Kan Allah melakukan sesuai persangkaan hamba. Jadi saya udah mau yang baik saja gitu sama Allah gitu. Apapun yang terjadi saya percaya tadi Allah nggak ngasih lebih kemampuan saya. Apapun yang terjadi juga nggak ada yang sebanding dengan hidayah yang sudah Allah kasih. Itu perjuangan apapun yang kita hadapi. Nah itu menjadi kekuatan waktu itu sih saat dan menambah keimanan Ibu ya. Betul itu. Jadi bukan makin kita berpikir untuk mundur atau berbalik arah tapi lagi, mungkin maju. malah makin ini gitu. Dan cuma mintanya satu, wafatkan saya dalam keadaan Islam, husnul khotimah gitu, seperti itu. Kemudian ya setelah itu melalui perjuangan itu alhamdulillah sudah lebih tenang, sudah lebih bisa diterima oleh banyak pihak, terutama keluarga. Ya tantangannya yaitu diri sendiri untuk ya. bisa Istiqomah. Betul, istiqomah, untuk tetap belajar ya, untuk apalagi Islam ini kan memakainya bahasa Arab ya Pak. Nah itu terus terang saya keterampilan bahasanya kurang sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah janjikan, Allah mudahkan untuk orang yang mau belajar mengambil pelajaran, itu terbukti sih. Terbukti ya. Ya. Jadi saat ini sudah mulai mudah dalam menerima khususnya fikih ya, tentang bagaimana beribadah. Ya, alhamdulillah ditemukan juga kan dengan orang-orang yang mengajar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu aja sih, itu udah berkah yang alhamdulillah ya. Dokter, boleh nggak kasih motivasi kepada Rangers MPM di seluruh Nusantara? Artinya ya bagaimana meningkatkan iman dan takwa. Oke, teman-teman banyak yang muslim dari kecil, tapi kalau kita lihat iman seseorang itu naik turun, dan Ibu Dokter adalah mualaf, tentunya imannya insya Allah akan semakin tinggi. Jadi bisa nggak kasih motivasi ke mereka? Iya. Bisa ya? Insya Allah. Untuk Rangers MPM ya di seluruh Nusantara, pesannya satu aja sih, motivasinya cuma satu aja. Jangan lelah, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Saya berdoa supaya Rangers MPM dimanapun berada selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu mencari ilmu, karena sudah dari mencari ilmu itu efeknya banyak banget, manfaatnya banyak banget. Mulai dari kita melakukan amalan itu tidak dengan sekedar menunaikan kewajiban, tapi kalau dengan ilmu itu pasti berbeda. Kemudian ketika tadi iman naik turun, kalau kita ingin tetap istiqomah, ilmu itu akan jaga kita gitu. Ketika kita tahu keutamaan dari amalan ini, ketika kita tahu kalau kita nggak melakukan ini kita akan kehilangan apa, itu insya Allah akan menjaga kita gitu. Termasuk juga untuk khususnya teman-teman muslimah, yang saya tahu ada hadis yang mengatakan tidak mungkin kita muslimah ini mencapai ke salihan kita ya, salihah kita menjadi wanita muslimah yang salihah ketika kita tidak menuntut ilmu, ketika kita tidak mengamalkan ilmu. Itu aja mungkin pesan dari saya. Masya Allah, barakallah. Buat saya juga ya. Iya, barakallah fiik, Bu Dokter. Kita doakan bersama Bu Dokter istiqomah, Amin. imannya semakin mantap dan tetap bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Terus belajar. Amin, insya Allah. Barakallah fiik, jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Dokter. Iya.
Rangers MPM, demikianlah bincang santai kita bersama sang mu'alaf Dr. Carissa Greni. Masya Allah, semoga dari bincang santai ini bisa menginspirasi seluruh Rangers MPM di seluruh Nusantara. Tetap stay tune di MPM TV, bincang santai. Andi Farabi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.